Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Khairunisa Rahmatriani dengan NIM 210103110019, Yasinta Apriliani dengan NIM 210103110052, Khairiatul Fitria dengan NIM 210103110059, Miftahul Ulum dengan NIM 210103110016. Kami akan mempresentasikan mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Materi yang akan dibahas yakni mengenai definisi skala pengukuran, jenis-jenis skala pengukuran, definisi instrumen penelitian, macam-macam instrumen penelitian, dan yang terakhir yakni langkah menyusun instrumen penelitian. Nah, yang pertama ini skala pengukuran. Apa sih skala pengukuran? Nah, dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalis, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan key instrumen menurut Sugiono 2016. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Nah, bila variabel penelitiannya 5, maka jumlah instrumennya yang digunakan untuk penelitian juga harus 5. Instrumen-instrumen peneliti juga ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Yang dimaksud dengan pengukuran yaitu merupakan suatu penetapan angka atau simbol untuk nilai atau karakteristik objek yang diukur sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Objek pengukuran yang konkret atau dapat diukur secara nyata adalah usia, jenis kelamin, tinggi badan, pendidikan, pendapatan, sedangkan yang bersifat abstrak berupa loyalitas, kepribadian, kepuasan. Sedangkan skala merupakan ukuran kuantifikasi yang diatur berdasarkan nilai atau besarnya yang bertujuan untuk mewakili atau representasi dari barang, orang, atau kontinuitas. Nah, terdapat 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal, yaitu pengukuran skala ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghitung peristiwa objek atau subjek untuk diklasifikasikan dalam individu, produk, merek, perusahaan, atau entitas lain dalam suatu kategori, sehingga sering disebut skala kategori. Contohnya pemberian nomor registrasi masuk kampus, nomor kaos punggung. Skala nominal dapat menggunakan angka, simbol, maupun label. Skala ini melibatkan perhitungan sederhana dan frekuensi kasus ke dalam beberapa kategori, sehingga skala nominal akan digunakan dalam label sebuah kategori atau pengelompokan. Beberapa kategori skala nominal adalah tidak spesifik, menunjukkan suatu urutan atau jarak, serta dapat mengelompokkan beberapa hal dalam suatu kategori kelompok dengan pelabelan. Skala ini sangat umum digunakan dalam survei dan penelitian. Contoh, penggunaan skala nominal dalam survei. Pertanyaan yang menyatakan, pernahkah Anda mengunjungi Papua? Maka jawabannya ya akan ditulis 1 dan jawaban tidak akan ditulis 2. Penggunaan angka tersebut hanya bertujuan untuk identifikasi yang akan ditindaklanjuti kemudian dalam perhitungan hasil survei. Lebih lanjut, penggunaan nomor handphone juga menggunakan skala nominal karena setiap nomor memiliki tujuan tertentu sehingga menghindari tujuan yang tidak valid. Penggunaan skala nominal yang luas maupun mampu mengklasifikasikan objek secara mudah. Namun, penggunaan skala nominal tidak memungkinkan adanya pengurutan atau order. Nah,
dan metode statistik yang bisa dioperasikan terbatas. Yang kedua, yakni skala ordinal, adalah skala yang digunakan secara spesifik untuk pemeringatan dalam sebagian studi penelitian. Skala ordinal dipakai untuk menentukan tingkat persepsi konsumen, preferensi kepuasan, dan sebagainya. Sebagai contoh, penelitian produk sampo yang sesuai dengan kondisi kulit konsumen yang dibuat dalam skala ordinal yang dijabarkan sebagai berikut. Merek barang yaitu Sunsilk. Sunsilk Clear Pantene. Nah, responden Sunsilk 250, Clear 200, Pantene 150. Nah, total 600. Nah, berdasarkan dari contoh itu dapat ditentukan modus adalah peringkat 1 produk Sunsilk dan median berada pada peringkat kedua yaitu produk Clear. Skala ordinal juga dapat digunakan untuk mengatur berbagai kategori atau karakter secara berurutan dari unit tertinggi sampai terendah, sehingga peneliti akan mengetahui urutan preferensi, tetapi tidak ada informasi mengenai produk mana yang lebih disukai. Beberapa uji statistik dapat diaplikasikan seperti modus, median, kuartil. Namun, jika peneliti ingin mengetahui korelasi pesanan dengan peringkat data, maka penggunaan koefisien korelasi ordinal Spearman perlu dilakukan bersamaan dengan koefisien kecocokan kedal. Yang ketiga, ini skala interval, yaitu skala interval lebih bermakna dibandingkan dengan skala nominal ataupun ordinal, karena skala ini merupakan representasi yang sama dari objek yang diukur. Penggunaan skala ini memungkinkan peneliti mengetahui bagaimana objek-objek yang diteliti berbeda ketika dibandingkan. Prinsip kesetaraan interval memungkinkan persamaan dasar penyusunan unit dengan asumsi bahwa intervalnya sama. Penggunaan skala interval atau ordinal memungkinkan peneliti menjustifikasi rata-rata aritmatika sebagai ukuran karena memiliki dasar satuan ukuran yang sama. Implikasi dari hal ini adalah interferensiasi tidak hanya dalam urutan skor, tetapi perbedaan di antara objek yang diteliti. Contoh penggunaan skala interval yakni adalah temperatur. Temperatur diukur baik pada derajat Celcius atau Fahrenheit. Tidak bisa dikatakan bahwa 50 derajat Fahrenheit adalah 2 kali lebih panas dari 25 derajat Fahrenheit karena suhu yang ketiga ini skala interval. Skala interval lebih bermakna dibandingkan dengan skala nominal ataupun ordinal karena skala ini merupakan representasi yang sama dari objek yang diukur. Penggunaan skala ini memungkinkan peneliti mengetahui bagaimana objek-objek yang diteliti berbeda ketika dibandingkan. Nah, prinsip kesetaraan interval memungkinkan persamaan dasar penyusunan unit dengan asumsi bahwa intervalnya sama. Nah, penggunaan skala interval atau ordinal memungkinkan peneliti menjustifikasi rata-rata aritmatika sebagai ukuran karena memiliki dasar satuan ukuran yang sama. Nah, implikasi atau penerapan dari hal ini adalah interpretasi tidak hanya dalam urutan skor, tapi perbedaan di antara objek yang diteliti. Nah, contohnya penggunaan skala interval ini adalah temperatur, di mana temperatur diukur baik pada derajat Celcius atau Fahrenheit. Tidak bisa dikatakan bahwa 50 derajat Fahrenheit adalah 2 kali lebih panas dari 25 derajat Fahrenheit. Karena suhu yang sesuai pada skala Celcius adalah 100 derajat, yaitu 10 derajat Celcius, dan
minus 3,9 derajat Celcius yang tidak dalam rasio 2:1. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini skala rasio. Nah, skala rasio merupakan skala internal yang bersifat khusus karena memiliki titik nol yang bermakna. Skala rasio ini banyak digunakan dalam perhitungan panjang, berat, atau jarak. Nah, penggunaan skala ini memungkinkan nilai objek dapat dibandingkan dengan objek yang lain, seperti bola basket 10 kali lebih besar bola kasti. Nah, skala ini digunakan untuk mengukur variabel faktual dari objek yang dikatakan sebagai tingkat pengukuran. Dari objek yang dikatakan sebagai tingkat pengukuran tertinggi, sifat dari skala ini memiliki skala interval dengan titik asal tetap atau titik nol, dan memungkinkan peneliti membandingkan tidak hanya nilai skor tetapi juga skala relatif. Nah, contohnya yaitu perbedaan antara 10 menit dan 20 menit. Sama dengan perbedaan antara 30 dan 40 dan 20 menit 2 kali lebih lama dari 10 menit. Nah, hampir semua operasi statistik dapat dilakukan dalam skala rasio ini, seperti pengukuran tendensi pusat, rata-rata geometri, dan sebagainya. Jenis-jenis skala atau skala sikap dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu skala Likert, yang kedua adalah skala Guttman, yang ketiga adalah semantik diferensial, yang keempat adalah rating skala atau rating scale. Yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi. Dimensi itu dijabarkan lagi menjadi indikator yang dapat diukur. Untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata. Skala ini juga biasanya menggunakan 5 opsi, seperti sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Skor yang tertinggi diberi 5 untuk opsi jawaban yang paling baik. Yang kedua adalah skala Guttman. Skala Guttman ialah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Misalnya, yakin atau tidak yakin, ya atau tidak, benar atau salah, positif atau negatif, pernah atau belum pernah, setuju atau tidak setuju, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau dua alternatif yang berbeda. Skala Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Misalnya, untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Contoh, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat kepala sekolah di sini? A. Setuju, B. Tidak setuju. Yang ketiga adalah skala diferensiasi semantik atau skala perbedaan semantik yang berisikan rangkaian karakteristik bipolar atau dua kutub, seperti panas dingin, populer dan tidak populer, baik dan tidak baik. Para peneliti sosial dapat menggunakan skala perbedaan semantik dalam berbagai cara. Misalnya, menentukan kekuatan kandidat politisi di antara kelompok pemilih, memberikan penilaian kepribadian seseorang, menilai sifat hubungan interpersonal dalam organisasi, serta untuk menilai persepsi orang terhadap objek sosial atau pribadi yang menarik dari berbagai dimensi. Selain itu, para skala perbedaan semantik
responden diminta untuk menjawab atau memberikan penilaian terhadap suatu konsep atau objek tertentu, misalnya kinerja pegawai, peran pimpinan, gaya kepemimpinan, prosedur kerja, produktivitas kerja, aktivitas guru di kelas, kontrol dan dukungan orang tua terhadap anaknya, dan sebagainya. Skala ini menunjukkan suatu keadaan yang saling bertentangan, misalnya ketat longgar, sering dilakukan atau tidak pernah dilakukan, lemah atau kuat, positif atau negatif, buruk atau baik, mendidik atau menekan, buruk atau baik, aktif atau pasif, besar atau kecil, dan lain sebagainya. Dan berilah tanda centang pada skala yang paling cocok dengan Anda. Berikutnya adalah rating skala, yaitu data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden menjawab, misalnya ketat longgar, sering dilakukan atau tidak sering dilakukan. Ini semua adalah merupakan contoh data kualitatif rating skala. Responden tidak akan menjawab dari data kualitatif yang sudah tersedia tersebut, tetapi menjawab dari jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Dengan demikian, bentuk rating skala lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap gejala atau fenomena lainnya, misalnya skala untuk mengukur status sosial ekonomi, iptek, instansi, dan lembaga kinerja dosen, kegiatan PBM, kepuasan pelanggan, produktivitas kerja, motivasi pegawai, dan lainnya. Pembuatan dan penyusunan instrumen dengan menggunakan rating tile yang penting harus dapat mengartikan atau menafsirkan setiap skor yang diberikan dalam alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam metode penelitian. Nah, sehingga data tersebut bisa dianalisis pada tahap penelitian selanjutnya. Pada pemilihan instrumen penelitian biasanya berbeda-beda pada setiap penelitiannya, tergantung pada jenis data yang dibutuhkan. Nah, beberapa bentuk umum dari instrumen penelitian meliputi kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada instrumen penelitian itu memiliki 5 macam. Yang pertama ada kuesioner atau angket. Nah, dalam instrumen penelitian, kuesioner ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif karena data yang diberikan kepada responden terdiri dari pertanyaan dengan pilihan jawaban terbuka dan tertutup. Nah, jenis pertanyaan yang ada dalam kuesioner disesuaikan dengan kebutuhan laporan penelitian. Selain kuesioner, ada juga wawancara yang sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, wawancara ini memiliki tingkat kesederhanaan tersendiri dibandingkan dengan kuesioner karena dalam wawancara tidak melibatkan perhitungan statistik. Meskipun demikian, kelemahan wawancara adalah membutuhkan waktu penelitian yang relatif lebih lama dibandingkan dengan penggunaan angket atau kuesioner. Macam-macam instrumen penelitian yang ketiga adalah observasi. Nah, observasi ini merupakan kegiatan meneliti dalam memperhatikan objek penelitian. Nah, tujuan utama dari observasi ini adalah mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik dalam observasi pada instrumen penelitian dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada observasi partisipasi yang dilakukan dengan peneliti hadir di tengah-tengah informan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan sambil mencatat informasi yang diperlukan. Nah, kehadiran peneliti diketahui oleh semua pihak sehingga observasi ini bersifat terbuka. Yang kedua ada observasi non-partisipasi
observasi. Nah, observasi ini dilakukan tanpa adanya kehadiran peneliti. Bahkan mungkin responden tidak menyadari proses pengamatan tersebut. Nah, observasi ini dilakukan dari jarak jauh antara peneliti dan informan yang berada di tempat yang berbeda. Yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara lain untuk mendapatkan data dan informan dalam penelitian. Melalui penggunaan dokumentasi, peneliti bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti tempat tinggal, alamat, latar belakang, dan pendidikan. Yang terakhir adalah tes. Tes sebagai instrumen penelitian digunakan dalam pengumpulan data untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, dan bakat seseorang. Terdapat 5 bentuk tes yang umum digunakan. Yang pertama ada tes kepribadian yang digunakan untuk mengungkapkan karakteristik kepribadian seseorang. Yang kedua ada tes bakat yang digunakan untuk mengukur atau mengidentifikasi bakat atau potensi seseorang dalam suatu bidang. Yang ketiga ada tes prestasi yang digunakan untuk mengukur prestasi seseorang dalam bidang tertentu seperti prestasi akademik. Yang keempat ada tes kecerdasan yang digunakan untuk menilai tingkat kecerdasan atau kapasitas intelektual seseorang. Dan yang terakhir ada tes sikap yang digunakan untuk mengukur kecenderungan sikap atau pendapat seseorang terhadap suatu topik atau isu. Macam-macam instrumen penelitian yang ketiga adalah observasi. Nah, observasi ini merupakan kegiatan meneliti dalam memperhatikan objek penelitian. Nah, tujuan utama dari observasi ini adalah mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik dalam observasi pada instrumen penelitian dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada observasi partisipasi yang dilakukan dengan peneliti hadir di tengah-tengah informan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan sambil mencatat informasi yang diperlukan. Nah, kehadiran peneliti diketahui oleh semua pihak sehingga observasi ini bersifat terbuka. Yang kedua ada observasi non-partisipasi. Nah, observasi ini dilakukan tanpa adanya kehadiran peneliti. Bahkan mungkin responden tidak menyadari proses pengamatan tersebut. Nah, observasi ini dilakukan dari jarak jauh antara peneliti dan informan yang berada di tempat yang berbeda. Yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara lain untuk mendapatkan data dan informan dalam penelitian. Melalui penggunaan dokumentasi, peneliti bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti tempat tinggal, alamat, latar belakang, dan pendidikan. Yang terakhir adalah tes. Tes sebagai instrumen penelitian digunakan dalam pengumpulan data untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, dan bakat seseorang. Terdapat 5 bentuk tes yang umum digunakan. Yang pertama ada tes kepribadian yang digunakan untuk mengungkapkan karakteristik kepribadian seseorang. Yang kedua ada tes bakat yang digunakan untuk mengukur atau mengidentifikasi bakat atau potensi seseorang dalam suatu bidang. Yang ketiga ada tes prestasi yang digunakan untuk mengukur prestasi seseorang dalam bidang tertentu seperti prestasi akademik. Yang keempat ada tes kecerdasan yang digunakan untuk menilai tingkat kecerdasan atau kapasitas intelektual seseorang. Dan yang terakhir ada tes sikap yang digunakan untuk mengukur kecenderungan sikap atau pendapat seseorang terhadap suatu topik atau isu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyusun instrumen penelitian kuantitatif. Ada 5 langkah. Yang pertama yaitu variabel, yang kedua menentukan teori, yang ketiga menentukan indikator, yang keempat kisi-kisi, dan yang kelima instrumen. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian setelah mengidentifikasi variabel yang akan diteliti, menentukan teori yang akan digunakan dalam menyusun instrumen. Setelah menentukan teori, langkah selanjutnya yaitu mencari indikator dari setiap dimensi variabel yang sudah diteliti tadi. Nah, kemudian setelah
mencari indikator, kemudian merumuskan item-item apa saja yang ada dalam indikator tersebut, baik berupa pertanyaan maupun berupa pernyataan. Langkah selanjutnya yaitu mendeskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. Langsung saja saya akan memberikan contoh. Nah, di sini saya mengambil judul hubungan antara aktivitas fisik terhadap kecemasan remaja. Langkah yang pertama yaitu menentukan variabel terlebih dahulu. Nah, pada judul tersebut diketahui bahwa ada berapa variabel? Ada 2 variabel, yakni aktivitas fisik sebagai variabel independen dan juga kecemasan sebagai variabel dependen. Ini seperti materi yang sudah kita pelajari pada semester 1 di mata kuliah statistika. Kita sudah belajar apa itu variabel dependen dan juga variabel independen. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan teori. Nah, di sini saya mengambil teori menurut ansietas Nevitt, Ratus, dan Greene tahun 2005. Di sini menjelaskan, pada teori ini menjelaskan kecemasan adalah suatu keadaan khawatir pada seseorang yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Menurut Nevitt, Ratus, dan Greene pada tahun 2005, kecemasan terdiri dari ciri fisik, kognitif, dan juga perilaku. Ciri-ciri tersebut terdiri atas 3. Yang pertama yaitu kecemasan fisik, yang kedua perilaku atau behavioral, dan juga yang ketiga yaitu kognitif. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan indikator. Nah, indikator ini dari Nevitt dalam Anissa dan Ifdil. Indikator yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skala kecemasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fisik. Gemetar, keringat bercucuran, tangan terasa dingin, detak jantung cepat, gangguan pencernaan, nafas memburuk, sulit berbicara, pusing, lemas, gangguan pencernaan, mudah marah. Itu merupakan dari fisik. Sedangkan yang kedua yaitu behavior atau perilaku, menghindar dan perilaku melekat. Sedangkan yang ketiga yaitu kognitif, khawatir tentang sesuatu yang sulit untuk berkonsentrasi. Nah, ini adalah contoh merumuskan indikator. Di sini variabelnya yaitu kecemasan tampil di depan kelas. Aspeknya ada 3 yaitu fisik, behavior atau perilaku, dan juga kognitif. Nah, di situ ada favorable dan juga unfavorable. Favorable itu cemas dan juga unfavorable itu tidak cemas. Nah, misal di situ pada indikator perilaku, yang pertama yaitu gemetar. Nah, pada favorable-nya ada 2, kemudian pada unfavorable-nya ada 2, jadi jumlahnya ada 4 item. Begitu juga setelahnya, yang kedua misal keringat bercucuran. Nah, favorable-nya berapa, unfavorable-nya berapa, dijumlah. Sehingga jika sudah dijumlah unfavorable-nya dan juga favorable, semua total keseluruhan dijumlahkan. Nah, langkah selanjutnya setelah merumuskan indikator yaitu merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan. Nah, misal seperti yang sudah saya tampilkan ini, indikator perilaku yang pertama yaitu gemetar. Nah, pada favorable ada 2 poin kan tadi, di unfavorable juga ada 2 poin. Nah, pada favorable, poin yang pertama yaitu kaki saya gemetar ketika saya berjalan menuju depan kelas. Poin yang kedua yaitu tangan saya gemetar ketika saya menulis di depan kelas. Sedangkan pada unfavorable, poin yang pertama yaitu kaki saya merasa ringan ketika saya berjalan menuju depan kelas. Poin yang kedua yaitu saya bisa menulis di depan kelas. Nah, total itemnya ada 4. Jadi favorable sama unfavorable itu berkebalikan. Hasil dari item-item pertanyaan atau pernyataan-pernyataan tadi bisa kita jadikan
hasil angket atau berupa hasil tabel observasi. Bisa juga kita tes atau juga dengan draft wawancara. Intinya mulai dari menurunkan teori, kemudian mengidentifikasi indikator, dari indikator kemudian merumuskan item-item pernyataan atau pertanyaan tadi, kemudian menyusun sebuah instrumen yang bisa kita pilih, angket atau tes atau wawancara dan juga observasi. Oke, baik, ini adalah contoh dari kuesioner atau angket. Pada kuesioner harus tertulis judul yang jelas. Nah, pada kuesioner ini judulnya yaitu kecemasan siswa sekolah menengah kejuruan. Nah, setelah ada judul harus ada identitas dari responden dengan nama atau sekolah. Jika mahasiswa mungkin bisa ditambah program studi atau jurusan, atau bisa juga ditambah dengan semester. Kemudian mungkin biasanya dikasih petunjuk pengisian kuesioner, mungkin dengan bacalah soal dengan seksama, kemudian jawablah sesuai dengan pribadi Anda sendiri, sesuai dengan apa adanya. Nah, jawabnya itu kan pilihannya ada SS. Nah, itu SS itu maksudnya sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, itu tergantung kita. Bisa 4 pilihan, 5 pilihan, atau 3 pilihan. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.